Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di video ini kami akan menjelaskan bagaimana siklus pengeluaran yang dilakukan oleh PT Unilever. Tapi sebelum kami mulai menjelaskan, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 4. Nah, di kelompok 4 sendiri itu terdiri dari 8 anggota. Yang pertama ada Titan Elizabeth, Silmi Olivia, Erwin Septianti, Elia Hania Puspitawati, Claudia Shantalia, Aina Risma Sabrina, Agnes Gracia Warbal, dan Inaya Maulida. Oke, kalau kita tadi udah kenalan sama anggotanya, gimana kalau kita langsung dengerin aja penjelasan mengenai siklus pengeluaran? Yuk, kita simak video berikut ini. Sebelum memasuki pembahasan utama, mari kita mengenal terlebih dahulu profil perusahaan yang menjadi objek pembahasan, yaitu PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan Fast Moving Consumer Goods atau FMCG terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang produksi, pemasaran, dan distribusi berbagai kebutuhan sehari-hari. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 dan berkantor pusat di Geraha Unilever BSD City, Tangerang. Produk yang dihasilkan mencakup berbagai kategori, mulai dari makanan dan minuman, hingga produk perawatan rumah tangga dan perawatan diri yang dipasarkan ke seluruh Indonesia. Demikian profil singkat dari PT Unilever Indonesia Tbk sebagai perusahaan yang menjadi objek pembahasan dalam video ini. Berdasarkan alur proses yang telah dijelaskan, terdapat beberapa dokumen yang digunakan dan dipertukarkan antar bagian dalam siklus pengeluaran tunai. Dokumen-dokumen tersebut meliputi form permintaan barang, surat permintaan penawaran harga, surat penawaran harga, surat order pembelian, surat penerimaan barang, invoice, laporan penerimaan barang, kartu gudang, dan bukti kas keluar. Oke, sekarang kita bahas gimana cara PT Unilever mengotomatisasi dan mengambil keputusan secara real time. Diketahui dari PT Unilever sendiri itu menggunakan SAP atau System Application dan Data Processing berupa ERP atau Enterprise Resource Planning. Nah, ERP ini tidak hanya berdiri sendiri namun dikombin dengan Supply Chain Management atau kita kenal dengan SCM, kemudian Customer Relationship Management atau CSM, dan juga Business Intelligence. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai flowchart pembelian secara tunai PT Unilever. Proses diawali dari bagian gudang. Staf gudang akan mengecek persediaan barang bahan baku. Ketika stok menipis, mereka membuat FPB atau form permintaan barang rangkap 2. Lembar pertamanya nanti akan dikirim ke bagian pembelian melalui konektor pertama, dan lembar keduanya akan diarsipkan sementara di gudang. Bagian pembelian akan menerai FPB lembar pertama, kemudian mencari harga barang yang sesuai, dan membuat SPPH secara 2 rangkap. Lembar pertama nantinya akan dikirim ke supplier melalui konektor kedua, dan lembar kedua itu nantinya akan diarsipkan di bagian pembelian bersama FPB lembar pertama. Bagian supplier menerima SPPH lembar pertama, kemudian membuat surat penawaran harga atau SPH secara 2 rangkap. Lembar pertama akan dikirim kembali ke bagian pembelian melalui konektor ketiga, dan lembar kedua serta SPPH pertama akan diarsipkan secara tetap. Selanjutnya, SPPH pertama yang dikirim oleh bagian supplier diterima oleh bagian pembelian. Bagian pembelian akan mencari harga persediaannya sesuai dan membuat SOP 4 rangkap. Lembar pertama dikirim ke bagian penerimaan, lembar kedua dikirim ke bagian supplier, lembar ketiga dikirim ke bagian keuangan, dan lembar keempat serta SPH pertama diarsipkan secara tetap. Lembar pertama SOP yang dikirim ke bagian penerimaan akan diterima dan disimpan untuk nanti dicocokkan dengan barang yang datang dari supplier. Lembar kedua SOP yang dikirim ke bagian supplier diterima sebagai konfirmasi pesanan resmi. Setelah supplier akan menyiapkan barang beserta dokumen. Dokumen tersebut adalah invoice 3 rangkap dan SPB. Barang fisik dan SPB akan dikirim ke bagian penerima. Invoice pertama dikirim ke bagian keuangan, invoice ketiga dikirim ke bagian akuntansi, invoice kedua dan SOP kedua akan diarsipkan secara sementara. Lembar ketiga SOP yang dikirim ke bagian keuangan akan diterima dan disimpan untuk nanti dicocokkan dengan invoice dan LPB.
Selanjutnya, pada konektor ketujuh mengirim SPB beserta barangnya ke bagian penerimaan untuk dicocokkan dengan SOP lembar pertama. Jika cocok, maka dibuat LPB atau laporan penerimaan barang 3 rangkap. Nantinya lembar pertama akan dikirimkan ke bagian gudang, lembar kedua dikirimkan ke bagian keuangan, dan sisa dokumennya yaitu LPB lembar ketiga, SOP lembar pertama, dan SPB diarsipkan secara tetap. Jika tidak cocok, akan dikembalikan ke bagian supplier. Selanjutnya, pada konektor ke-8, dokumen invoice pertama disimpan untuk nanti dicocokkan dengan SOP ketiga dan LPB kedua. Pada konektor ke-9, dokumen invoice ketiga disimpan untuk nanti dicocokkan dengan BKK kedua. Pada konektor 10, dokumen LPB lembar pertama dikirim kembali ke bagian gudang untuk dicocokkan dengan FPB lembar kedua yang tadi diarsipkan. Jika tidak cocok, akan dikembalikan ke bagian penerima. Jika cocok, maka gudang akan membuat kartu gudang dan diarsipkan secara tetap. Pada konektor 11, dokumen LPB lembar kedua diterima oleh bagian keuangan, kemudian dicocokkan dengan dokumen SOP ketiga dan invoice pertama. Jika cocok, maka bagian keuangan membuat bukti kas keluar atau BKK sebanyak 3 dokumen. Lembar pertama akan dikirim ke bagian supplier, lembar kedua akan dikirim ke bagian akuntansi, dan lembar ketiga akan diarsipkan secara tetap. Sementara itu, dokumen sisanya seperti invoice pertama, SOP ketiga, dan LPB kedua diarsipkan sementara untuk ditindaklanjuti atau diperiksa oleh audit. Pada konektor 12, dokumen BKK pertama diterima oleh pihak supplier dan selanjutnya akan diarsipkan secara tetap. Pada konektor 13, dokumen BKK kedua diterima oleh bagian akuntansi, sehingga saat ini bagian akuntansi mempunyai 2 data, yaitu BKK dan invoice, yang dimana data tersebut digunakan untuk membuat jurnal, serta memposting ke buku besar. Dokumen seperti rekening, buku besar, jurnal, BKK kedua, dan invoice ketiga nantinya akan diarsipkan secara tetap. Sekian alur flowchart pembelian secara tunai PT Unilever. Berikut bentuk gambaran keseluruhan flowchart dari awal hingga akhir. Setelah memahami alur proses penjualan PT Unilever Indonesia melalui flowchart yang telah dijelaskan oleh Naya sebelumnya, selanjutnya kita akan mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin muncul dalam setiap tahapan proses tersebut. Analisis risiko ini penting untuk mengetahui potensi masalah yang dapat memengaruhi efektivitas operasional maupun keandalan informasi akuntansi perusahaan. Risiko yang pertama adalah risiko kesalahan pencatatan penjualan. Pada proses penjualan, bagian order penjualan akan membuat faktur penjualan dan akan digunakan oleh bagian lain. Dan apabila terjadi kesalahan dalam pengisian faktur, maka jumlah barang, harga barang, maupun jumlah transaksi dapat menjadi tidak akurat. Dan risiko ini dapat menyebabkan laporan keuangan perusahaan menjadi tidak andal. Risiko yang kedua adalah risiko kehilangan kas. Bagian kas menerima pembayaran langsung dari pelanggan sebelum barang diserahkan. Kondisi ini menimbulkan risiko penyalahgunaan atau kehilangan kas apabila pengawasan terhadap penerimaan uang tidak dilakukan secara memadai. Risiko yang ketiga adalah risiko selisih persediaan. Gudang bertanggung jawab menyiapkan dan menyerahkan barang sesuai faktur penjualan. Kesalahan pengambilan barang atau pencatatan stok dapat menyebabkan selisih antara persediaan fisik dan catatan perusahaan. Risiko yang terakhir adalah risiko pengiriman barang tidak sesuai. Pada bagian pengiriman, terdapat kemungkinan barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan pelanggan, baik dari segi jumlah maupun jenis barang. Risiko ini dapat menimbulkan keluhan dari pelanggan dan biaya tambahan untuk penggantian barang. Selain risiko yang mungkin terjadi, analisis juga menunjukkan adanya beberapa kelemahan dalam proses penjualan. Oleh karena itu, diperlukan rekomendasi perbaikan agar sistem yang diterapkan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan mampu meminimalkan potensi kesalahan maupun kecurangan.
Kelemahan yang pertama ialah PT Unilever Indonesia masih menggunakan dokumen fisik. Proses penjualan menggunakan beberapa lembar faktur yang didistribusikan ke berbagai bagian. Penggunaan dokumen fisik berisiko menyebabkan dokumen hilang, rusak, atau terlambat diterima. Rekomendasi yang dapat diberikan ialah perusahaan dapat menggunakan sistem informasi yang terintegrasi sehingga data transaksi dapat langsung diakses oleh setiap bagian secara real-time. Kelemahan yang kedua ialah potensi human error. Pembuatan dan pencatatan dokumen dilakukan oleh manusia, sehingga kemungkinan kesalahan input data masih cukup tinggi. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah menerapkan sistem komputerisasi dengan validasi otomatis untuk mengurangi kesalahan pencatatan dan meningkatkan akurasi data. Kelemahan yang ketiga adalah pengawasan persediaan kurang optimal. Perbedaan antara stok fisik dan catatan persediaan dapat terjadi apabila proses pencatatan tidak dilakukan secara tepat. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah melakukan stock of name secara berkala dan menggunakan sistem barcode untuk membantu pengendalian persediaan. Kelemahan yang terakhir ialah risiko kecurangan pada penerimaan kas. Penerimaan uang yang dilakukan secara langsung memiliki risiko penyalahgunaan apabila tidak terdapat pengendalian internal yang kuat. Rekomendasi yang dapat diberikan ialah menerapkan pemisahan tugas yang jelas, melakukan rekonsiliasi kas harian, dan meningkatkan pengawasan oleh manajemen. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, proses penjualan PT Unilever Indonesia telah memiliki pemisahan tugas yang cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa risiko dan kelemahan terutama terkait penggunaan dokumen fisik, potensi kesalahan pencatatan, serta pengendalian kas dan persediaan. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi yang lebih terintegrasi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penjualan perusahaan. Cukup sekian tugas video pembelajaran terkait siklus pengeluaran pada PT Unilever Indonesia. Mata kuliah yang ditempuh adalah mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.